Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazila Zara Aprilia dengan NIM akhir 102. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan analisis penggunaan bahasa Indonesia dalam 6 karya ilmiah yang saya pilih, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Untuk karya ilmiah pertama berjudul Kontribusi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Teknologi Finansial atau Vintage pada Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa. Secara umum bahasa yang digunakan dalam artikel ini sudah cukup jelas, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama yaitu kesalahan dalam penulisan istilah asing yang belum seragam. Yang kedua yaitu karena tidak adanya efisien dalam penulisan di kalimat. Karya ilmiah yang kedua berjudul Analisis Manajemen Keuangan dan Pembiayaan pada Pengembangan Kewirausahaan dan UKM di Bekon Sinar Petir. Secara umum bahasa yang digunakan relatif jelas, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Hal yang perlu diperbaiki yaitu satu, kalimat yang panjang dan bercabang. Yang kedua, adanya pengulangan kata sehingga menyebabkan kata tersebut tidak efektif. Karya ilmiah yang ketiga yaitu berjudul Implementasi Manajemen Pemasaran di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang tahun 2023. Secara umum, karya tulis ini sudah memenuhi standar bahasa Indonesia ilmiah di bagian inti penelitian, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, karya tulis ilmiah ini masih menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga dalam penulisan kalimat di karya tulis ilmiah ini menyebabkan seperti sedang bercerita. Yang kedua, yaitu hasil analisis kurang diolah, sehingga menyebabkan adanya percakapan di situ. Selanjutnya, karya ilmiah yang keempat, yaitu judulnya Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Manajerial pada PT Sriwijaya Air, Garuda Indonesia Group, Medan. Nah, secara umum, karya ilmiah ini sudah memenuhi persyaratan, namun ada penggunaan kalimat yang kurang efisien, yaitu pada pengertian dan definisi kinerja manajerial, sehingga harus perlu dipersingkat agar lebih padat dan jelas tanpa mengurangi makna. Selanjutnya, karya ilmiah yang kelima yaitu berjudul Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan. Nah, secara keseluruhan, karya ini sudah menggunakan bahasa ilmiah yang baik. Namun, karya ini juga terdapat kelemahan utama, yaitu pada kalimat yang kurang efisien, penggunaan kata yang tidak bagus, serta pencampuran bahasa asing tanpa terjemahan. Kesalahan penulisan di karya ilmiah kelima yaitu yang pertama adanya kalimat yang terlalu panjang sehingga menyebabkan tidak efektif. Sebaiknya dibagi menjadi beberapa kalimat agar lebih efektif. Yang kedua adalah penggunaan istilah yang tidak benar atau tidak seragam, yaitu penulisan kata bahasa Inggris harusnya di italic dan kata stakeholder seharusnya itu tidak dipisah. Karya ilmiah yang terakhir yaitu karya ilmiah keenam yaitu berjudul Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan. Secara keseluruhan, karya ilmiah ini menggunakan bahasa Indonesia ilmiah dengan cukup baik, terutama dalam bikin metodologi dan hasil penelitian. Namun kelemahan utama dalam karya ilmiah ini yaitu tercatat ketidakkonsistenan istilah asing, penulisan kata yang tidak bagus, serta kalimat yang kurang ringkas. Kekurangan dari karya ilmiah yang keenam yaitu terdapat kesalahan penulisan bahasa Inggris dan terdapat kalimat terlalu panjang dan memuat banyak rincian dalam satu kalimat. Sedangkan bahasa ilmiah sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, yang singkat dan jelas. Terima kasih, itu adalah presentasi analisis dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.